Bisa on cam dulu sebentar. Kita akan mulai ya, supaya kenal. Kenalkan, saya Teddy Markus. Grace, Kenzi. Ini di kelas nggak atau di rumah nih teman-teman? Di rumah. Oh, di rumah. Belum masuk kelas sekolah belum ya? Belum. Oke. Bisa on cam dulu sebentar ya. Saya nanti mau capture dulu nih supaya nanti kenal teman-teman. Saya nggak ada webcam, Pak, kameranya. Oh ya udah ya, kalau nggak ada, yang ada aja. Yang ada bisa on cam dulu ya. Nah, kita nanti akan belajar ini visual programming, melanjutkan conventional thinking ya. Sementara saya ngajar dulu ya, karena saya asisten mahasiswanya kan belum ada ya. Semoga nanti di bulan Februari udah ada gitu kan ya. Ini masalah pergantian, jadi semesternya agak beda. Kalau di kuliah itu mulainya kan Februari, pertengahan Februari. Kalau di sini Januari udah mulai gitu kan ya, di SMP, SMA gitu kan ya. Ya bisa on cam dulu, nanti saya capture dulu. Ya, ada Grace tadi nggak bisa, nggak apa-apa. Jason, ada Michael Owen, Audrey, Jessica, Joan. Ya, saya capture dulu aja ya, yang ada ya. Baik. Teman-teman, kita berdoa dulu ya sebelum mulai ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari ini. Kami mulai semester baru dengan mata pelajaran baru mengenai visual programming, supaya apa yang kami pelajari ini tentu bermanfaat bagi siswa, dan siswa juga mendapat wawasan yang baru, bagaimana teknologi ini membantu manusia, membantu semua, supaya Tuhan juga menolong siswa ini dapat mengikuti pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, teman-teman, perkenalkan saya Teddy Markus. Jadi semester ini kita akan belajar namanya visual programming. Bagaimana kita memprogram sesuatu itu menggunakan secara visual ya. Materi nanti saya ada di sana di Google Classroom. Saya udah buatkan yang baru gitu kan ya. Nah, nanti kita pakai alat ini. Sementara nanti ini di tengah semester lah ya. Nah, ini robotnya kira-kira kayak gini, ngerangkai ya. Teman-teman nggak usah beli lah. Kalau mau beli juga boleh gitu kan ya. Nanti saya bawa alatnya ketika kita onsite ya, onsite. Jadi bagaimana ngerangkai ini ada skrup-skrupnya gitu kan ya, alat-alatnya ini. Nah, sementara ini kita gunakan simulator dulu. Jadi kita memprogramnya tanpa ada robotnya. Robotnya udah ada di komputer, kita bisa masukin programnya gitu kan ya. Terus si program ini, robot ini berjalan. Nah, robot ini kan macam-macam jenisnya. Ini adalah robot kendaraan gitu kan ya. Jadi ada rodanya nih, ada rodanya ya, rodanya. Ini rodanya 3, di bawah ini ada 1 roda juga ya. Nah, ini ada motornya ya, ini motornya, motor kiri kanan. Kita bisa program untuk belok kiri, belok kanan ya. Ini ada sensor nih, sensor ultrasonik. Ultrasonik itu kayak kelelawar ya. Kelelawar itu kalau dia terbang, dia nggak pernah nabrak. Kenapa? Karena dia ngeluarin ultrasonik. Di depan itu ada benda atau enggak. Nah, ini juga sama. Elektronik juga kita bisa bikin ini. Nah, kita gunakan ini. Jadi nanti dia ngeluarin gelombang, di depan itu ada objek atau enggak gitu kan ya. Ada benda atau enggak. Jadi kalau ada benda mesti ngapain nih programnya. Oh, ketika ada benda gimana? Apakah benda itu dikejar gitu kan ya? Atau kita menghindar, suruh belok atau belok kiri atau belok kanan, itu kita bisa program gitu kan ya. Ini ada display, ini mendisplay aja gampang ya. Nah, di bawah ya, ini ada display juga ya. Kemudian di bawah sini ada sensor, nih, ada sensor untuk line. Dia ngedetek warna hitam sama warna gelap atau sama warna terang. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat ngedeteksi. Jadi kalau ada jalannya misalnya jalannya bentuknya hitam gitu kan ya. Nah, nanti dia ngikutin. Jadi kalau ketika dia bergeser, oh warnanya terang gitu, dia nanti belokin ke kanan gitu kan ya, tergantung nanti mau di mana itu. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai line detector gitu kan ya. Nah, nanti kita bisa pasang sensor-sensor yang lain ya. Ini saya baru pasang 2 lah gitu kan ya. Line detector sama ini gitu kan ya. Nanti ada sensor yang lainnya. Nah, nanti kita akan pelajari mengenai sensor-sensor ini. Ini alat-alatnya seperti ini gitu kan ya. Oke, saya
pakai ini aja ya, backgroundnya pakai IT ya. Nah, oke, saya akan lanjut. Kita berapa jam ya? 1 jam atau 1,5 jam, Pak Michael? Teman-teman, kita nih jadwalnya 1 jam atau 1,5 jam? Kayaknya 1,5 jam, Pak. Tapi nggak tahu juga. Oh, oke, di jadwal 1,5 jam ya, baik. Oke. Nah, materi saya sudah taruh di sini. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Kita masuk ke yang semester ini buat nanti ada tugas ya, 5 buah. Nanti saya jelasin dulu, jangan dulu ngerjain tugas. Karena kan ini baru pertama kali ya. Oke, ininya saya kirim nanti besok lah, selesai itu aja. Sehari lah cukup lah ya. Nah, ini ada Google Classroom-nya, materinya sudah saya buatkan di Project Next yang genap, ya, Visual Programming. Saya udah invite semuanya di sini, silakan nanti bisa dilihat aja. Oke, ini materinya hari ini kan gini, ya, apa itu Visual Programming? Kemudian, kenapa sih kita perlu belajar informatika, pemrograman, sama belajar robotik? Nanti ini ada saya ambil dari detik.com ya, 9 masuk kayaknya nggak kenapa? Oke, nah nanti ini bisa dilihat ininya ya, kemudian materi ada di sini ya, silakan nanti diambil materinya. Ini ada juga video ya, video silakan, saya sudah buatkan videonya. Bagaimana kalau nanti ada yang lupa nih, tinggal nanti dibuka aja videonya ya, ada linknya di sini. Oke, saya akan jelaskan dulu visual programming itu apa gitu kan ya. Nah, visual programming atau pemrograman ya berbasis visual. Jadi gini. Nah, kalau kita biasanya kenal kalau bikin program itu kan kita bentuknya teks, kita ngetik ya perintah-perintahnya seperti apa gitu kan ya ngetiknya. Nah, di dalam visual programming biasanya ini digunakan untuk yang pemula gitu kan ya, pemula gitu kan ya. Jadi ketika dia mau bikin program, memprogram sesuatu ya, apakah itu alat atau seperti tadi robot kayak tadi misalnya gitu kan ya. Nah, itu kan kita bisa gunakan diagram-diagram. Jadi ada blok-blok yang kita gunakan ya, tujuannya apa? Untuk menghindari kesalahan sintak. Kalau kita ngetik kadang-kadang salah titik koma aja komputer nggak ngerti gitu kan, ini ada error nih, ada bug di bagian sininya gitu kan ya. Nah, ini kita menggunakan blok-blok gitu. Sama seperti kemarin di visual programming kita belajar Scratch ya. Scratch itu adalah sebetulnya visual programming language ya istilahnya, atau orang nyebut ada namanya block programming ya, atau diagrammatic programming ya. Ini beberapa istilah lah, ada orang nyebutnya ya, tapi maksudnya ke arah sana gitu kan ya maksudnya. Nah, kenapa ini tujuannya adalah kita melatih konsep ya, konsep pembuatan program nih. Jadi dengan Scratch gini ya, kita kenal misalnya programnya Scratch ya, karena dibuat oleh MIT, diberi nama itu. Nah, itu balok-balok itu kita susun secara visual ya. Nah, fokusnya adalah kita ke arah logika atau alur daripada program, atau dikenal dengan namanya algoritma ya, istilahnya algoritma. Apa sih algoritma ya? Alur program. Jadi program itu disusun ya sedemikian rupa dia menjalankan suatu perintah. Nah, tanpa kita pusing nanti error sintaknya. Nanti yang salah apanya? Paling alur programnya gitu kan ya. Alur programnya. Nanti kita nyoba kalau salah gimana gitu kan ya si programnya, susunannya ya. Nah, ini kita kenal istilahnya Scratch ini sebagai bahasa pemrograman ya. Pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran ya, pemula lah biasanya ya. Nah, ini bahasa ini dibuat oleh MIT Media Lab ya. Dan sekarang VRFX juga dia pakai bentuknya block programming atau visual programming. Nanti make block juga seperti itu. Dan banyak lah nanti sekarang programming model seperti itu. Apakah kita tetap harus belajar yang text programming? Perlu juga ya, karena di sini pakai visual programming ini ada keterbatasannya. Tetapi nggak apa-apa di awal kita untuk melatih logikanya ya. Nah, yang perlu dipelajari di dalam program itu adalah ini
Ada yang 3 jenis algoritma sequence. Jadi program itu disusun berurutan gitu kan ya. Nah, dia kalau ada 10 perintah dia ngejalanin perintah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu kan ya. Nah nanti kita nggak cukup dengan sequence, butuh yang condition. Kalau kondisinya seperti ini, dia menjalankan A. Kalau kondisinya seperti B, dia harus jalanin B gitu kan ya. Nah, nanti kita bermain. Nah, kemudian juga ada looping, pengulangan-pengulangan ini ya, pengulangan looping. Nah, saya akan fokus dulu sekarang sequence aja ya, buat latihannya. Nah, untuk belajar program ini kita gunakan hardware. Nah, yang sekarang kita gunakan ini hardware-nya VRFX ya, VRFX. VRFX ini. Jadi di sini ada sensor nih, gitu kan ya. Nanti kita nggak bermain sensor dulu. Yang penting kita ini ada rodanya untuk maju, mundur, belok kiri, belok kanan, gitu kan ya. Belok berapa derajat, gitu kan ya. Nah nanti tengah semester kita belajar pakai Macblock, ya. Mudah-mudahan ininya bisa cepat, gitu kan. Jadi nanti kita bisa masuk ke sini, gitu kan ya. Oke, ini mengenai STEM-nya, ya, science, teknologi. Terus ada art, ada math juga ya, ada engineer juga ya. Kita akan belajar sini lah. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ya. Jadi belajar codingnya lewat robot nih ya, lewat robot. Ya teman-teman bisa masuk ke sini, VRFX, vr.vex.com. Ya nanti kita akan latihan maju, mundur, belok kiri, belok kanan, berhenti gitu kan ya. Oke. Nah, ini referensinya, silakan nanti dilihat ya. Oke, kita masuk ke sini VRFX. Yuk, teman-teman silakan sambil ini ya. Bisa nggak sambil komputernya ya lihat ke saya, dibuka juga lihat ke sini. Nah, saya akan jelaskan aja dulu ya. Nanti teman-teman saya akan jelaskan yang kedua kali sambil nyoba. Nah, saya masuk ke vr.vex.com. Ini simulator robotnya. Nah, robotnya kira-kira seperti ini. Bentar ya, saya show soundnya, share soundnya supaya kedengaran. Nah, di sini ada tutorialnya. Saya coba perbesar ya. Nah, ini robotnya kira-kira kayak gini gitu kan ya. Mirip yang seperti tadi, beda pabriknya ya. Kalau tadi yang saya tunjukkan Macblock, ini VRFX. Nah, ini ada robot, ada dua ini, dua ban kiri, dua ban kanan ya. Jadi ada 4 gitu kan. Di sini depan ada sensor ya, sensor. Nah, ini kita mau lihat nih cara jalannya dia. With VexCode VR, you can program a VR robot to do many things. Every project begins with a when started block. There are many different blocks that you can use to program your robot. Yeah. Let's add a few blocks to our project. Blocks can easily be stacked together, rearranged, and deleted. Need help with a block? Getting help is easy. Select a block to learn how it works. Another great place to learn different blocks and behaviors is from example projects. Once you are ready to try your project with the VR robot, you can select Playground. Then, select Start to run your project. When done coding, you can download a copy of your project by selecting Save to your device. To learn more about VexCode VR, take a look at the other tutorial videos. Have fun! Oke, nah itu pengenalan mengenai robotnya ya, VRFX-nya. Saya akan jelaskan, ini saya tutup ya. Ketika kita masuk ke sini, VRFX ini kita masih kosong nih, ya. Jadi ini yang sediakan when started, ya. Artinya ketika robot itu nyala gitu kan ya, dia suruh ngapain gitu, ya, suruh ngapain. Nah paling gampang ini ada bagian code-nya ya, ada drive train. Ya, ini yang paling umum kita gunakan. Sementara kita gunakan ini ya, nanti ada untuk magnet, ada gunakan untuk loop dan segala macam. Saya satu-satu dulu aja ya ini. Nah, misalnya gini. Saya ingin menggerakkan robot itu suruh maju. Ya, drive aja tinggal geser gitu kan. Forward nih. Nah, ini kalau ini mundur gitu kan ya. Ini kan bisa diganti-ganti ini. Maju gitu kan ya. Oke, nih. Nah, playground-nya kita bisa milih. Ya.
playground-nya. Nah, sementara kita gunakan number grid map aja. Ada yang lain juga gitu kan ya. Gini, saya pakai number grid map supaya nanti ada angka-angkanya, gampang. Jadi kita mau gerak ke nomor berapa gitu kan ya. Nah, ini kan bisa pilih playground-nya. Ini sebetulnya banyak playground-nya, silakan. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekarang kita pakai yang ini aja number ya. Nah, untuk view robotnya kita bisa lihat di sini. Ini lihat depannya aja gitu. Jadi pakai kamera depan ya. Kalau yang ini dari atas ya bentuknya ya. Kalau ini dari atas nih. Jadi bentuk robotnya gini. Ya. Nah, ini kayak dari belakang lah gitu kan ya, dari belakang. Ya. Nah, ini buat munculkan lokasi-lokasinya ya. Jadi beloknya berapa derajat, rotasi berapa, heading itu buat arah kepalanya gitu kan ya. Ini 0 derajat ya, kita ke arah utara gitu kan ya. Oke, ini bisa dipilih-pilih lah ininya. Nah, gini. Saya sudah maju nih. Saya pakai ini ya supaya kelihatan. Ini di posisi 1 ya. Jadi kalau kita lihat nih di posisinya di sini nih, posisi 1 nih. Ya. Oke, kita akan suruh nih si robot ini jalan gitu kan. Drive forward udah kita jalanin aja. Gampang nih perintahnya cuma sana drag and drop ke sini. Forward ya. Oke, kita jalanin, suruh jalan. Tuh, dia jalan. Jalan aja terus. Kapan berhenti? Nggak ada perintah suruh berhenti. Dia terus aja jalan tuh. Nabrak dia. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nih, lihat dari atas tuh. Tuh, dia gerak-gerak nabrak. Jalan terus ini nabrak. Kenapa? Karena kita beri perintah, dia suruh maju gitu. Suruh maju. Ya udah maju. Kapan berhenti? Nggak ada perintah berhentinya gitu kan. Nah, jadi logikanya ini salah nih. Kalau gini suruh jalan terus dia nabrak gitu kan ya. Oke, kita stop ya. Stop. Nah, kalau kita ingin ngulangi ke sini. Ya. Oke, ini programnya jangan kayak gini nih, drive forward gitu. Kita kasih jarak. Jalannya berapa gitu kan ya. Nah, ini kita bisa buang gitu ya, saya buang. Jangan pakai drive forward ya, maju terus nanti dia. Nah, ada drive forward tapi dia for ada ininya, angkanya nih. Ya, 200 mm. Nah, ini kita bisa ganti juga ya, mau reverse. Kalau reverse mundur gitu kan ya. Kalau ini maju forward ya, forward. Oke, kita coba nih 200 mili berapa gitu kan ya. Kita jalanin nih. Oh, 200 mili itu berarti satu kotak tuh. Udah itu dia berhenti karena nyuruh programnya hanya 200 mili. Nah, bagaimana kalau saya pengen ke 51? Saya balikin stop ya. Oke, nih saya tanya nih teman-teman. Kalau ke 51 kira-kira berapa jaraknya? Berapa ratus mili? Mau ke 51 nih. Ke sini 200. Ke sini 400. Ini matematikanya jalan ya. 600. 800. 1000 ya ke 51 ya. Oke, kita ganti 1000. Ya. Ah, gitu. Ya. Oke. Yuk. Saya akan ulangi lagi ya. Yuk, teman-teman silakan nanti dibuka vrfax.com. vr.fax.com. Ini ada titiknya ya, titiknya. Silakan dibuka ininya. Kemudian nah, saya minta teman-teman bikin program dari 1 ke 91 nih. Kemudian dia mundur lagi dari 91 ke 1. Silakan coba dibuat. Kira-kira berapa nih sampai 91? Nah, ini kita bikinnya 2 jadinya gini. Ya, oke, silakan dicoba ya teman-teman sambil nyoba ya. Saya pakai 1800 nih. Ini pakai 1800 juga. Tapi ini mundur gitu. Jadi maju mundur, maju mundur. Ya, jadi kalau kita lihat nih mau bentuk 3 dimensinya nih. Jadi kita lihat start. Oh, salah. Saya harus balikin dari 1 dulu ya, dari 1 dulu. Oke, itu dia mundur lagi gitu kan ya. Baik, saya stop dulu. Oke, saya akan minta nih teman-teman untuk buat
Silakan sambil dicoba. Ya, kalau yang sudah boleh di chat bilang ya. Oke, saya akan suruh nih Sylvain nanti nyoba sama Abraham nyoba ya. Nunjukin. Maju ke 91, kemudian dia mundur lagi ke 1 lagi gitu kan ya. Oke, silakan coba. Mati lampu, Victor mati lampu. Ya udah, ya nanti lihat aja. Kalau enggak ya Abraham tadi sama Sylvain aja coba ya. Suruh nyoba ya. Yuk, silakan saya beri waktu. Oke, saya sambil tunjukin ya, itunya share screen-nya ya. Nanti kalau udah bilang ya. Nah, ini programnya sederhana ya. Maju forward ya ke 1800. Ini saya stop lagi ya. Saya akan lihatkan bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bermain dengan angka ya. Nanti kalau yang sudah bisa, saya mau pengen 1 ke 10 nih. Gimana caranya? Yuk, silakan dicoba. Harus nyoba ya, harus nyoba. Jadi ya kecuali yang mati lampu lah, mati lampu. Nanti yang mati lampu juga ada tugas semua ya. Tugasnya bisa dikumpulkan buat besok. Oke, ada yang sudah nih? Oh, sudah. Abraham, boleh. Oke, aku stop share ya, stop share. Yuk, silakan. Share screen ya, di bawah ada tombol share screen. Ntar saya kasih dulu share screen-nya ya. Ya, silakan. Nah, sambil nunggu ya. Teman-teman ini susah nggak bikin program robot? Sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Teman-teman di Bandung sudah ada kafe ya yang nyajiin robot, nyajiin kopinya pakai robot. Susah nggak? Nggak susah sebetulnya. Dia tinggal ngukur ya. Kalau ada pilihan menunya, dia pakai kopi latte. Oh, nanti kopinya dikeluarin berapa mili, nanti airnya berapa mili gitu kan ya. Kalau less sugar gitu kan, gulanya nanti dikasih sedikit gitu kan ya. Kalau pengen pakai sugar, sugarnya berapa banyak? Boleh itu dijalankan aja. Ya. Oke, maju terus. 91. Ya, betul ya 1800 mundur seperti ini. Nah, nanti nyoba ya kalau ya, Bram bagus. Ya, thank you. Ya. Tadi siapa yang mau nyoba lagi? Christian, boleh Christian, sok. Christian, silakan. Boleh nyoba ya. Silakan, share screen aja. Wah, ini udah main repeat ya. Oke. Bagus, pakai repeat ya. Saya sekarang nggak pakai repeat dulu ya. Jadi supaya teman-teman pakai repeat nggak apa-apa kalau udah bisa pakai repeat ya. Diulang ya, diulang. Baik, bagus. Ya, bagus. Oke, saya lanjut lagi ya, lanjut ya teman-teman. Itu untuk maju mundur gampang sekali ya, gampang sekali. Nah, sebetulnya ketika kita bikin program, kalau kita start gini nih, ini kerasa aduh lama gitu kan ya. Bisa dicepetin nggak? Bisa ya. Oke, saya stop dulu. Nah, untuk mempercepat di sini ada namanya set drive velocity. Nih, ini standarnya defaultnya masih 50%. Kita taruh di sini. Ya. Drive velocity-nya kita ganti 100% supaya cepat gitu kan ya. Males saya nunggu ini ya, ini 100%. 200% nggak bisa, dia 100% tenaganya ya. Klik, coba kita klik. Nah, dia lebih cepat nih. Ya, tambahin set drive. Baik. Nah, sekarang bagaimana nih supaya ini ya bisa belok gitu kan? Belok. Nah, belok pun sama, kita bermain nanti dengan sudut ya. Nah, kalau saya pengen misalnya gini, jalannya adalah ke 1 sampai 10. Berarti kan kepalanya harus belok kan? Ya, belok dulu kan, baru maju kan? Nah, caranya gini nih, pakai turn right nih. Nih, turn right-nya kita taruh di sini. Turn right berarti dia belok kanan dulu. Dia baru maju ke sini ke 10, nanti balik lagi ya. Oke, kita coba ya.
Kalau di bagian terakhir boleh ditambahin stop driving ya. Jadi buat ngehemat kalau si robotnya benar-benar gitu kan ya. Kalau nggak dia jalan terus mesinnya walaupun dia diam gitu kan. Nanti baterainya cepat habis. Nah, biasanya pakai stop driving gitu kan ya. Oke, kita coba ya, ini beloknya gini. Nah, dia belok dulu. Baru maju ke 10. Kemudian mundur lagi. Ya. Oke. Nah, ini kita balikin lagi ya. Nah, ini right juga sama. Turn-nya kita bisa ganti. Jadi kalau dia belok kiri juga bisa gitu kan ya. Nah, kita ini seolah-olah program benar nih ya. Nah, yang tadi saya bilang ada algoritma. Algoritma itu adalah alur program. Jadi alur program, ya kalau kita lihat nih, ini Joseph besar nih ya. Ini alur programnya terlihat seperti betul nih. Ya. Set drive velocity 100%, turn left gitu kan 90 derajat, ini maju. Kita pengennya misalnya ingin dari 1 sampai ke 10 ya. Tetapi secara alur ini programnya salah. Kenapa? Karena dia belok ke kiri. Belok kiri ketika mau maju dia nabrak, sebelumnya nabrak tembok ini ya. Nah, itu di visual programming itu seperti itu. Sintak kita nggak mungkin salah. Ya. Tetapi secara alur program itu mungkin salah. Nah, jadi kita fokus adalah bagaimana mengatur program ini supaya berjalannya dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Oke. Oke, kita coba ya, lihat. Tuh, dia belok kiri tuh, nabrak tuh. Berhenti di sini nabrak tuh ininya. Ya, kalau kita lihat nih si bentuknya 3D-nya nih. Tuh dia keguling. Ya, saya ulang ya, coba lihat 3D-nya nih ya. Tuh belok kiri dia. Gitu. Ya, ini yang maksud dengan saya tadi itu dia secara alurnya itu salah. Ya. Sintaknya mah benar gitu kan, tapi alurnya salah. Ya. Oke. Nah, ini bisa ya teman-teman pakai turn left. Nah, ini kalau beloknya pengen cepat ini ada juga turn set turn velocity-nya kita bisa tambahkan di sini. Ini jadi 100% juga gitu kan ya. Gitu. Oke, tugasnya sekarang, oke sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Gampang nggak? Ya, maju ya pakai drive forward, mundur pakai drive reverse, belok kiri pakai turn left, belok kanan pakai turn right. Berapa derajat kita bermain sekarang pakai 90 derajat aja ya, pakai siku ya, sudut siku ya. Ini teman-teman kan belajar siku nih, belajar sudut nih buat apa nih gunanya? Berguna sekali sebetulnya ya. Oke, nah tugasnya teman-teman buat gini ya. Saya pengen buatnya adalah dari 1 ke 10 ya. Kemudian 10 ke 100, kemudian 100 ke 91, 91 kembali lagi ke 1. Jadi dia akan bentuk kotak. Oke, silakan dicoba. Ya, jelas nggak pertanyaan saya? Dari 1 ke 10 dia bentuk kotak nih, jalan. Jadi si robotnya gini. Nah, silakan. Nah, ini saya tadi sudah jelaskan ya. Satu bagian ini right, baru nyampe ke 10 nih. Nah, reverse-nya kan kita buang berarti. Reverse-nya dibuang ya. Oke, saya stop. Ya, ini jangan reverse, tapi dia maju lagi gitu kan, maju 1800. Tapi sebelum maju ke sini, dia harus belok ke kiri ya. Oke, ini bisa digeser nih. Geser dulu, ya saya geser. Jadi nanti dia turn right, turn left. Turn left-nya jangan lupa ada derajatnya ya. Turn left, kasih 90 derajat. Ini kita geser lagi ke sini. Ya, oke. Jadi salah. Ini saya harus reset dulu. Nah, gitu. Ke 10, kemudian 10 ke 100, kemudian 100 ke 91. 91 kembali lagi ke 1. Nah, dia berhenti sini. Berarti kan kita harus nambah lagi ya. Oke, silakan dicoba. Gantian ya, yang sudah tadi, yang belum nih. Coba nanti Kensi ya. Tadi Silvain juga kalau belum boleh nyoba ya.
Teman-teman jangan takut untuk belajar nih, jangan takut salah. Justru ini bagus ya. Kita nyoba di laboratorium, kita nyoba di sekolah gitu kan ya, untuk berani mencoba ya. Kalau orang Indonesia itu kadang-kadang dengan orang Barat itu kita kadang-kadang punya mindset orang tuh aduh males bertanya, takut dianggap bodoh. Ketika mencoba aduh takut mencoba, takut salah, takut kalah. Nah, padahal itu nanti di dalam dunia nyata menang kalah mah pasti ada ya, salah mah pasti ada. Tapi kalau kita sekarang belajar gitu kan, kesalahannya nanti akan semakin sedikit gitu kan, harus berlatih. Nah, jangan takut ya ketika harus mencoba. Harus mencoba supaya bisa. Sama seperti bahasa, kita belajar language juga. Language ya, bahasa Inggris, bahasa apa mesti dicoba gitu kan ya. Programming juga sama. Oke, nanti coba ya, silakan yang sudah boleh nyoba ya. Kalau yang tadi berhenti dulu, kalau udah selesai berhenti dulu ya, supaya nanti semua kebagian. Yuk, jalan dari 1 ke 10, kemudian 10 ke 100, 100 ke 91, 91 kembali lagi ke 1. Kalau teman-teman yang sudah selesai itu, nah nanti saya akan jelaskan bagaimana ketika dia jalan sekarang, sambil menggambar, karena di robotnya itu ada pennya, yang punya VRFX itu dia punya pennya, ya. Punya pen buat menggambar gitu kan ya. Oke, kalau nggak ada udah silakan bilang ya, nanti teman-teman bisa ini ya di chat ya, silakan disampaikan. Oke, saya perkecil ininya. Nah, perkecil. Nah, teman-teman kalau nanti yang pengen ada bisa ngegambar ininya, ini ada di sini. Ya, tapi ini dulu deh, ini dulu ya, ngegambar dulu supaya nanti satu-satu. Tugasnya nanti kita ada tugas membuat 1 sampai 10, 10, 100 gini, ini bikin kotak yang besar ya. Kemudian nanti kita mulai kotak yang kecil ya, dari 12 ke 19 ke sini gitu kan, kembali lagi. Nanti kita jalan lagi ke 23 gitu kan ya. Nah, jadi nanti kita punya 5 kotak. Ya, 5 kotak. Nah, tapi sambil menggambar ya. Oke, silakan dulu buat ini, saya pengen lihat dulu nih, apakah teman-teman jelas enggak ya. Hari ini gampang-gampang lah ya. Kita belajar program enggak usah yang sulit-sulit. Oke, sambil menunggu ya. Nah, tadi saya bilang mengenai ada robot ya, nanti ada robot. Oh, resen. Oke, boleh. Silakan. Saya stop ya, saya stop. Yuk. Tadi ada yang resen, yang udah selesai, boleh langsung aja share screen. Oke, ini siapa namanya? Oh, Cliff. Oke, yuk. Oh, kamu nggak grid map-nya nggak pakai angka ya? Nah, nanti diganti aja playground-nya pakai yang ada number-nya ya, jadi supaya kelihatan. Sementara saya pakai yang number supaya teman-teman nanti tahu posisinya gitu kan ya. Nah, nanti kita bisa bermain dengan grid map yang art lebih kecil lagi kotak-kotaknya. Oh, oke, bagus. Ya. Bagus, Cliff. Oke, silakan ada yang mau coba lagi. Vincent mau nyoba, silakan Vincent. Gampang-gampang ya. 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 Oke, jalan. Nah, ini udah dipakai cepat. Nah, ini udah main looping ya. Oke, looping saya nggak sekarang ya. Nanti pertemuan berikutnya looping. Sekarang kita bikin codingnya banyak, biarin ya. Yang penting ngerti dulu. Oke, bagus. Ya, bagus. Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ada yang masih bingung nggak? Jadi kita bagaimana mundur pakai drive forward ya? Drive forwardnya berapa? For berapa gitu kan? Selama berapa lama gitu kan ya? Dia jalannya 200 mili, 1800 atau berapa gitu kan ya? Nah, kita bisa belok nih, belok kan ada sudutnya ya. Nah, itu bermain sudut ya. Kita beloknya mesti pakai 90 derajat aja supaya gampang ya, belok kiri, belok kanan. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bermain sudutnya lebih banyak lagi ya. Ada sudut lancip, ada sudut tumpul gitu kan. Oke, saya lanjut ya sekarang bagaimana menggambar nih gitu kan ya, dia menggambar. Nah, ketika dia tadi jalan tadi ya, nah sebetulnya gini, ini kan perintahnya sama nih, belok ini kan sama nih, lihat ini 2 baris nih. Oke, saya perbesar ya.
Nih, teman-teman lihat ini hari ini scroll ya saya. Saya geser dulu ke sini. Nah, yang ini ya. Lihat baris yang ini nih. Dua baris ini. Turn right 90 derajat ya. 90 degrees ya. Drive forward for ini 1800 ya milimeter. Ini turn left. Ya, turn left dia 90 derajat kan. Nah, ini kan sama sebetulnya mirip ya, cuman ini beda kanan kirinya. Nah, yang ini sama kan? Sama. Nah, nanti berikutnya kan sama. Nah, ini teman-teman bisa di-copy nih. Kalau perintahnya sama. Ini saya mau sama nih. Nah, tinggal duplicate gitu. Duplicate saya taruh di sini. Nah, belokkan berarti dia sampai ke angka ini drop stopnya buang aja dulu ya. Nah, ini sama lagi nih. Oke, saya tinggal duplicate, diklik ya bagian sininya. Klik kanan ya, saya klik kanan, duplicate. Nah, gini ya. Jadi kalau kita lihat ini dia, coba kita lihat ininya ya ke 10. Kemudian ya belok kiri, nanti dia belok kiri lagi kan sini sama kan ya. Dia belok kiri lagi ya, nanti di sini ya, kemudian belok kiri lagi sana. Nah, gitu. Oke. Nah, itu cara supaya cepat ya. Jadi tinggal kalau ada yang sama tinggal diduplikat. Saya nggak makan looping dulu ya, nanti loopingnya pertemuan selanjutnya. Oke, saya kembali lagi. Nah, sekarang saya menggambar, ini kan sudah nih kotak yang pertama. Ya. Kotak yang pertama itu kan sisi nih ya. Nah, teman-teman boleh kasih komen nih. Ini di sini ada bagian komen nih. Komen ya, ini kotak yang pertama gitu kan, taruh di sini. Komen ini ada bagian komen, ini bisa kita kasih keterangan. Kotak pertama. Nah, ini komen tidak akan diproses oleh komputer ya, hanya keterangan aja. Nah, dia drive forward 1800 terus sampai kembali lagi ke sini. Ya. Oke, ini mungkin dari sini nih. Ininya harus dari sini ya. Nah, ini kan kotak pertama gitu. Kotak pertama. Nah, sekarang yang mau bikin saya kotak kedua. Kotak keduanya mulai dari 12. Berarti kan dia harus belok kiri dulu kedua. Belok kiri, kemudian dia menuju kedua, kemudian ke-12. Posisinya. Ya. Atau dia mau 180 derajat, ke sini boleh, ke 11 dia 180 derajat ya. 180 derajat, kemudian ke 11, kemudian ke 12. Boleh gitu. Ya. Paling lebih simpel sebetulnya itu ya. Jadi dia 180 derajat, kemudian ke 11, kemudian ke 12 ya. Jadi kita mulai ngegambar di posisi ke 12 ya. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Ini oh ya, tadi saya bilang satu lagi ini komen ya. Kembali lagi ke drivetrain. Nah, ini ada di bagian look satu, ini untuk ngegambar. Ya. Tadi saya hanya kasih komen aja. Untuk ngegambar, kita bisa gunakan set print color-nya. Ya, jadi ini taruh di sini nih, taruh di atas saja ya, print color. Nah, warnanya kita bisa pilih nih. Mau merah, hijau, biru, boleh misalnya. Mau warnanya hijau gitu kan ya. Saya pilih hijau. Nah, ini baru set kan ada 4 tinta di situnya ya. Dia bisa muter gitu kan ya, muter. Mindahin nih. Nah, ininya kita harus turunkan. Pen down. Jadi kalau nggak diturunkan, pennya udah dipilih, tapi si pennya masih di atas nih. Jadi ketika pen down, dia turun. Ketika turun, pennya itu nyentuh lantai. Ya, nyentuh lantai. Jadi pen down. Nanti kalau pengen nggak menggambar, dia di up. Gitu. Ya, oke. Kita pakai yang down nih ya. Down gitu kan. Pen down, oke, dia ngegambar ya. Jadi kalau kita lihat nih, hijau ya, coba kita reset lagi. Sini. Belok kanan, nah dia ngegambar. Nah, kenapa warnanya gini ya? Ini nggak tahu nih, kadang-kadang di sini di komputer harusnya teh hijau ya. Ya, tapi nanti di komputer teman-teman lah. Kadang-kadang suka warnanya nggak bagus, tetap hitam. Nah, gitu ya, dia ngegambar. Saya coba reset lagi ya. Saya coba gini ya, dia warnanya hijau nggak ya?
Tuh, ini bug dari programnya, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman nanti coba diganti pakai merah atau apa ya, saya stop ya. Oke, jadi kita ngegambarnya gitu. Ya, kita tambahkan set print color ada di bagian look ya. Look. Kalau untuk komen di sini, komen boleh pakai boleh enggak. Ini sesuai tujuannya supaya kita gampang. Nah, saya sekarang buat ini ya, set print color. Nah, sekarang nanti saya mau gambar dari 12 ke sini ke 19, kemudian 89 gini. Gitu kan ya? Gambar ya. Oke, berarti saya akan buat dulu ya, jalan dulu. Berarti di sini kan dia harus belok dulu nih di drive train-nya ya. Turn right-nya boleh turn right, boleh turn left lah ya. Ini 180. Kan U-turn ya. U-turn itu kan 180 derajat. U-turn-nya 180 derajat. Kemudian dia maju. Nah, saya kasih keterangan ya, komen ya di sini. Ini komen buat ke posisi 12. Ke angka 12. Pakai angka, jadi kan gampang menunjuknya. Dia belok sini, kemudian dia maju, ada di drive train ya. Ada maju, drive forward, ini satu kotak aja, maju. Kemudian dia belok. Nah ini di blok ini kita sambil berpikir nih logikanya, sambil kita membayangkan ini arahnya mau kemana gitu kan ya. Dia belok kanan 90 derajat, kemudian dia maju belok kanan, kemudian maju 200 lagi. Oke, kita akan lihat ya di sini. Kita tes lagi ya. Ini buat ke angka 12 ya. Tadi kan terakhirnya di posisi 1. Kita reset lagi ya. Oke, start, belok kanan. Oke. Dia maju ke situ, ke 10, kemudian dia nanti ke 100. Kemudian dari 100 ke 91, ya. Nah, nanti di 91 dia akan ke 1. Nah, ketika 1 dia putar arah nih. Balik U-turn. Nah, ke 11, ke 12. Nah, gini. Tapi saya nggak mau ada garis di sini. Ngegambarnya mulai di posisi 12. Apa yang dia harus dilakukan? Supaya dia balik ke sini itu jangan ngegambar. Ayo. Apa yang harus dilakukan? Robot pennya di-up dulu ya, Pak? Betul. Robot pennya harus di-up dulu ya. Di-up dulu. Jadi di sini sebelum ke angka 12, dia harus up dulu. Up itu ada di bagian look ya. Di look ya, betul ya. Move pennya ke sini. Ininya kita jadi up dulu. Up dulu. Ya, ngangkat. Oke, udah posisi 12. Baru ngegambar. Nah, ngegambarnya kan akan sama dengan yang ini. Betul nggak? Hanya jaraknya. Ya, jaraknya kalau tadi dari ujung ke sini 1800, kalau dari 12 ke 19 berapa jaraknya? Nah, ini matematikanya lagi. Berarti dikurangi 200 dari kiri, dikurangi 200 dari kanan. Tadi ke 1800. Jadi berapa? Dari 12 ke 19? 1400. Pinter, John. Ya, 1400. Nah, matematikanya kan jalan ya. Nah, jadi matematika kepake nggak? Kepake gitu kan ya nanti. Oke, kita akan copy dari sini ya. Copy. Saya main duplicate aja. Copy. Oke, kita taruh ke bawah. Saya taruh dulu samping dulu ya. Ini harus digeser-geser kalau mainnya di ini visual programming itu kan kayak gini gitu kan ya. Ini simple nggak? Ya nggak simple. Kenapa? Jadi banyak ya. Nanti kan kita ada cara yang lain ya. Nah, pertemuan selanjutnya. Sekarang saya kotak kedua. Ya, kotak kedua. Nah, kotak kedua kita nggak perlu belok lagi kan? Karena kan udah posisinya udah belok ya. Jadi udah kita langsung ngegambar aja. Ini kita bisa dibuang. Nah, ini kita ganti 1400. Saya juga ya, pengen cepat. Sini copy lagi. Nah, berarti kan nanti di sini angkanya angka 23. Caranya kan sama juga. Sama. Tek, apa. Oh, nah ini kotak kedua. Jangan lupa nih. Pen-nya diturunin ya, down ya.
down, ini up. Oke, kotak kedua ya. Oke, ini saya ganti deh, coba pakai warna merah, dia rubah nggak? Kalau kemarin saya nyoba merah, mau kita tes ya. Karena tetap hitam juga. Teman-teman kelihatannya yang merah hitam-hitam ya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, silakan dicoba teman-teman. Nah, nanti gambarnya mulai di 12, nanti ngegambar mulai di 23. Nah, sekarang udah betul gambar. Nah, itu tugasnya itu ya hari ini ya. Nanti kita coba sekarang pakai yang lebih simple ya kalau. Nah. Oke, lanjut. Ya, cukup jelas nggak soalnya? Silakan ya. Kalau yang udah bisa pakai main looping ya main looping boleh ya, pakai repeat gitu kan. Sekarang saya nggak pakai looping dulu sementara nih perintahnya. Nah, ini yang sebut dengan sequence. Ya. Tadi kan saya jelaskan ada sequence di mana ya? Sequence. Nah, algoritma ini sequence. Sequence itu berurutan, jadi perintahnya mau panjang ya silakan aja tulis aja semuanya gitu kan. Walaupun itu berulang-ulang ya tulis sequence, terus aja berurutan gitu. Nah, sequence nanti kurang efisien, ya. Tapi nggak apa-apa di awal kan kita ngerti dulu nih. Oh langkahnya gini. Jadi sebetulnya bikin program itu memberi perintah nih, langkah ke-1 nih kamu harus ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain terus gitu kan. Sama seperti kayak tadi ya, kayak bikin kopi ya, robot namanya apa ya kafenya. Saya di Bandung ada, saya lihat di berita, saya belum pernah datang ke tempatnya gitu kan. Nah, ketika pesan sama dia, saya mau pilih kopi susu. Ya, kopi susu yang pakai less sugar gitu kan ya. Less sugar. Nah, ketika pilih menu itu dia ngerti nih, kopinya mau apa, nggak tahu dia campuran kopinya bisa macam-macam nggak gitu kan. Nah, kopinya nanti dia ambil gelas ya, kemudian tuangkan kopinya sekian mili ya. Itu kan bisa diprogram sama seperti ini kan. Jalannya berapa mili gitu kan. Nah, itu dia keluarkan kopinya berapa mili, dia bentuknya udah cair gitu kan ya, udah dikemas cair, kemudian dia akan campur air panasnya berapa gitu kan ya. Kalau dia minta dingin mungkin nanti keluarin air dinginnya gitu kan ya. Tapi kopi kalau biasanya kopi hangat lah ya, panas gitu kan. Keluarin air panasnya berapa mili, kemudian dia pakai gulanya gitu kan ya, gulanya gitu. Kalau dia less sugar ya kopinya gulanya dikurangin gitu kan ya. Udah jadi seperti itu. Jadi sebetulnya simple ya. Nah, yang sulit itu adalah bikin robotnya ya, bikin robotnya. Sekarang kan kita fokusnya nggak bikin robotnya, tetapi bagaimana memprogram robotnya. Ya, nah sebenarnya kalau udah ada robotnya gampang juga, programmingnya sama lah, mirip kayak gini. Nanti mau pakai Python, mau pakai Visual Programming sama. Oke, ya kalau teman-teman kalau ada yang udah ya silakan. Buat dua kotak dulu lah, 2 kotak nanti bisa lanjut ya itunya. 2 kotak dulu. Ya, dari 12 kemudian muter seperti itu ya. Udah, ini nanti saya akan jelaskan yang lain ya. Nanti kalau misalnya. Nah, teman-teman, oke sambil nunggu ya, kalau udah tinggal nge-resen aja supaya saya bisa lihat. Teman-teman yang pernah ke Susu Ultra, ada yang pernah nggak ke Susu Ultra, ke pabrik Susu Ultra di Padalarang? Kayaknya BPK mungkin biasanya dulu suka ada kunjungan tuh, kunjungan ke sana. Waktu itu saya udah pernah berkunjung 2 kali atau 3 kali. Di sana ada robotnya mirip seperti VFX. Ya, tugasnya ngapain? Tugasnya adalah nganter tumpukan susu. Ya, jadi susu ultra gitu kan udah bentuk kotak-kotak gitu kan. Mau taruh di gudang. Jadi bentuknya kotak seperti itu, gudang. Oke, robot taruh nih di gudang nomor berapa misalnya? Di gudang nomor 51. Ya, si robot itu nanti dia ngambil tumpukan yang sudah cukup banyak, itu tumpukannya nanti diambil, dia ditarik gitu kan ya, ditarik si tumpukan susu itu dia bawa ke 51. Kemudian ketika di 51 dia taruh ya,
susu itu taruh itu, kemudian dia kembali lagi robotnya ke posisi semula. Gitu. Nanti robotnya bukan hanya satu, dia banyak beberapa robotnya. Nanti tinggal di posisi mana. Prinsipnya sama. Dia gerak ke posisi berapa. Taruh, kembali lagi. Ya. Nah, kalau mau ngambil juga sama. Tolong ambilkan di rak berapa gitu. Rak 51. Dia akan menuju ke rak 51 dengan kondisi kosong, kemudian diambil di rak 51, dia kembali ke posisi semula, ya. Atau fungsinya dia mau mindah-mindahkan, ya prinsipnya sama gitu kan ya. Nah, itu di susu ultra seperti itu. Robotnya pakai robot mobile. Nah, cuman dia pinter nih si robotnya, dia ada untuk mendeteksi. Jadi kalau baterainya udah mau habis, ya baterainya tinggal 20%. Nanti dia si robotnya itu bergerak sendiri nyari colokan yang ada listriknya. Ya. Nah, itu pinter ya. Itu diprogram sama. Pemrogramannya mirip kayak gini ya, gitu. Diprogram. Oke, ada yang sudah selesai? Buat 2 kotak boleh, kalau yang sudah boleh 3 kotak, 4 kotak boleh. Oke, saya kembali lagi sini ya. Oke, saya sambil lanjutkan ini. Kalau mau ini. Nah, ini kan gambar kotak-kotak seperti ini. Nanti kita bisa bikin kotaknya yang lain gitu kan ya. Kalau saya pengen kotaknya 1, 2, 3, 10 tet gitu. Dari 11 dia ke sini gitu kan, jadi spiral nih. Gimana nih? Oh, ini ada yang sudah nih, chat. Oh, hari ini sampai jam 3. Iya Pak, biasanya sampai jam 3 1 jam. Oke, 1 jam ya. Baik, sampai 1 jam. Ya. Oke, teman-teman coba sampai kita ada berapa menit lagi? Ya, oh ya ada yang sudah. Siapa yang udah? Oke, saya stop share. Ya, saya mau lihat ya. Nah, nanti teman-teman PR-nya bikin 5 kotak gitu ya. Sekarang coba yang boleh yang 2 juga boleh gitu kan ya. Prinsipnya sama. Oke, silakan ada yang mau coba. Jangan takut salah, teman-teman. Salah mah tinggal perbaiki, nggak apa-apa. Robotnya nggak akan rusak gitu kan ya. Nah, tadi saya juga bikin program salah, logikanya salah gitu kan. Ya, ada yang ketuker gitu kan ya. Nggak apa-apa. Nyoba. Jangan takut. Yuk, yang belum siapa ya? Grace mau nyoba, Grace. Ada Grace di sini, ada Hadir, Adri. Pak. Hadir ya, sok mau nyoba? Udah Enggak, selesai? Pak. Enggak. Nanti nyoba ya di rumah ya, karena itu ada PR-nya ya. Kenzi mau nyoba? Enggak dulu Pak, kayaknya yang lain dulu aja. Oke, Joan mau nyoba? Saya udah cuman nggak bisa share screen, Pak. Oh, nggak bisa share screen. Kenapa nggak bisa share screen? Soalnya Zoom-nya di HP, ngerjainnya di laptop. Oh, di HP. Oke. Ya. Oke, silakan. Saya sambil share screen ya. Silakan. Teman-teman, nih codingnya gini. Sebetulnya simple ya. Jadi di sini kotak pertama ya, udah itu nanti dia mau pennya di up, dia gerak ke 12 ya. Kemudian dibikin kotak kedua juga. Ini jadi 1.400 gitu kan ya. Nanti ini berikutnya dia ke 23. Nanti ngegambar kotak lagi sama, ini tinggal copy lagi ya. Kotak ketiganya gitu kan ya. Duplicate, saya bikin kotak ketiga, saya taruh di sini dulu ya. Geser lagi, ini saya bikin kotak ketiga. Kotak ketiga. Kalau yang sudah yuk ada yang nyoba aja. Kita cuma 1 jam ya. Nah, ini berarti 1.200 ya, 1.200. Copy lagi. Nah, bikin program itu panjang itu belum tentu ya panjang ini. Kadang-kadang di dalamnya copy paste kayak gini kan enak gitu kan. Program itu. Ya nanti ke angka 43. Ke 423 ke 34. Nah, gitu. Tinggal gambar kotak ke 4 gitu sama ya.
Kotak keempat. Nanti tinggal di copy lagi nih. Copy lagi. Saya bikin copy code. Duplicate, kita bikin kotak yang keempat. Ada 5 deh kotaknya nantinya ya. Nah, kotak keempat. Teman-teman ngerti nggak ini? Atau masih bingung nggak? Ini kurangnya 400 ya, jadi 800. Yang masih bingung nggak cara pakainya? Jadi hari ini kita belajar belok, belok kiri, belok kanan, ya, maju mundur, ya, kiri kanan. Terus nanti ini robotnya naikkan pennya atau pennya diturunkan juga ya. Ini kita berikutnya ke 45. Nah, ini kita akan copy juga yang sama, kotak yang keempat. Nah, kita kotak keempat, kotak yang kelima. Nah, terakhir kotak kelima. Salah saya. Kotak kelima. Oke, ada yang mau nyoba? Kotak kelima udah dia berhenti stop. Ya. Oke, kita tes sambil ini ya. Yep. Yuk, kalau ada yang sudah. Kalau tidak ada, kita akan akhiri, kita ketemu. Daftar hadirnya gimana ya, Pak Michael ya? Ini saya udah ambil sih Pak. Oh, oke. Hadir Saya semua enggak? kirimkan ke Bapak. Enggak, Pak, ada yang enggak hadir. Nanti saya japri dulu, tanya satu-satu kenapa. Oh, oke, boleh ya. Nah, teman-teman kan udah bisa buka kelas room-nya ya yang baru ya. Classroom-nya yang baru, yang semester genap itu visual programming, situ ada tugasnya. Nah, ini saya salah tuh. Ya, gambarnya. Nah, ada yang salah. Ya udah, nanti tinggal diperbaiki. Baik, kita akan akhiri buat hari ini. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita buat programnya yang lebih efisien ya. Nanti pakai pengulangan ya, pakai repeat. Tadi teman-teman udah ada yang pintar juga tuh pakai repeat gitu kan ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Pak Michael bisa berdoa buat kita. Boleh Pak? Yo. Selamat sore semuanya, mari Ya. kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu terutama di dalam Project Next IT ini. Ya. Bila mana sebentar lagi kami akan beraktivitas, melanjutkan aktivitas, Tuhan yang sertai. Tuhan juga yang berkati Pak Teddy yang sudah memberikan berkat materi terhadap kami. Biarlah kami yang mendengarnya dapat lebih mengerti lagi, terutama tentang visual programming Tuhan. Kami serahkan sisa hari kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang cukupkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik teman-teman, terima kasih ya. Mohon nanti dipelajari ya. Nanti kalau teman-teman yang tadi nggak hadir, saya sediakan juga ada videonya di YouTube ya. Saya sudah buatkan supaya nanti bisa lihat ya, dipelajari itu. Saya udah buat berapa seri itu, ada sekitar 18 seri ya. Kalau yang cepat bisa belajar ke yang lebih lanjut. Oke, sampai ketemu minggu depan. Oke, makasih Pak. Sama-sama ya, yuk. Saya Makasih, stop Pak. ya. Yuk, Makasih, sama-sama Pak. ya.